Selamat pagi Pak Tony. Pagi Pak Eri. Iya, jadi ini alhamdulillah baik. Pak Tony gimana? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Jadi ini Miss Okta. Jadi guru junior, guru bahasa Inggris, salah satu junior yang keren ya, aktif di SMA 2. Terus ini yang praktek coaching saya sama untuk observasi. Iya. Baik, Pak Tony, apa bisa saya mulai untuk pasca observasinya ini? Silakan. Oke, Miss Okta, jadi bagus banget ya setelah saya observasi pembelajarannya yang sudah Miss Okta sampaikan. Terus kira-kira bagaimana perasaan Miss Okta ketika tadi sudah melakukan pembelajaran bersama murid di kelas? Alhamdulillah lumayan excited anak-anaknya. Saya pun juga excited dengan mereka. Namun mungkin ada beberapa hal yang untuk ditingkatkan ya, Mr. Heri. Terkait tadi ada beberapa yang mungkin saya dalam instruksi mereka ada yang kurang paham gitu. Lalu kira-kira setelah kemarin waktu di observasi ada beberapa pertanyaan, terus ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, misalnya tujuan pembelajarannya apa, terus apa yang disampaikan Miss Okta, apakah semuanya itu menurut Miss Okta sudah tersampaikan? Insya Allah tersampaikan. Terus kira-kira ada nggak kelebihan yang menurut Miss Okta itu menjadi suatu hal positif atau yang sangat bagus gitu dari pembelajaran tadi? Ada Mister, jadi karena saya melakukan strateginya dengan berdiferensiasi, saya memilih berdiferensiasi produk. Jadi mereka saya bebaskan untuk memilih produk hasil untuk fantasy story-nya itu seperti apa. Saya bebaskan, boleh mereka membuat podcast dalam video, bisa mereka menggunakan, kalau anak audio itu biasanya mereka membuat sebuah gambar slide begitu, tapi tetap ada ceritanya gitu. Jadi mereka sangat antusias dan itu menurut saya adalah kelebihan dari pembelajaran saya. Berarti ini sesuatu yang beda gitu ya? Ya menurut saya beda. Lalu kira-kira apa hal yang masih mengganjal atau sebagai dalam tanda kutip kekurangan gitu dari pembelajaran Miss Okta hari ini tadi? Mungkin lebih ke instruksi ya Mr. Heri. Saya merasa bahwa saya harus menginstruksikan berulang kali sehingga sampai mereka paham dengan how to produce and kan sebelumnya saya membuat video itu kan mereka harus membuat maps. Nah mapsnya itu yang mungkin kayak maps itu seperti apa, dan saya sudah menjelaskan, tapi mereka mungkin butuh deeply analyzing dan deeply instructions. Oke. Terus kan kemarin waktu ada ada pra observasi, saya menanyakan banyak hal untuk persiapan, dan itu salah satu untuk kesiapan mengajar dan untuk kind of bukan hanya memorizing tapi untuk mental. Nah itu kira-kira waktu ada pra kemarin terus ketika diaplikasikan itu apa korelasinya untuk Miss Okta sendiri? Ada hal yang bagus dari pra kemarin terus ada dampak nggak ketika di pembelajaran itu? Ada, jadi saya lebih paham dengan saya bagaimana cara mengajarnya yang baik, karena Mr. Heri juga mungkin memberikan reminder ya? Memberikan harusnya seperti ini loh gitu. Memang butuh saya memang butuh untuk. Lalu dari pembelajaran tadi itu kira-kira apa perasaan Miss Okta? Setelah apa? Setelah pembelajaran selesai, terus kan setidaknya habis pra itu ada sesuatu yang kind of reminder gitu untuk mental kesiapan pembelajaran itu, kira-kira apa perasaan Miss Okta setelah mengajar ini? Lebih puas, lebih senang, lebih kayak ternyata seperti ini ya gitu. Ternyata pembelajaran emosional sosial itu seperti itu ya gitu. Jadi karena kan kita sebelumnya sudah ngobrol juga, terus Mr. Heri juga coaching saya gitu, mengarahkan. Lalu untuk penemuan hal baru yang bisa untuk pelajaran berikutnya untuk mungkin ditingkatkan lagi atau dipertahankan itu apa? Sosial emosi. Sosial emosi yang mungkin
strategi dalam pembelajaran itu yang harus dimasukkan ke dalam pembelajaran. Terus kesulitannya bagaimana? Waktu setelah pembelajaran ini, Miss Okta sadar nggak ada ternyata ada kesulitan yang aku temukan itu. Misalnya satu hal gitu, apa kira-kira? Mungkin cara sosial emosional ini masuk ke dalam pembelajaran. Jadi mungkin seperti kesadaran sosial dan sebagainya itu kan part-part yang mungkin kita miss ya, Mister. Jadi itu yang mungkin ternyata kita harus sering-sering ya reminder murid begitu. Terus sering-sering ya kita tuh menanyakan perasaan mereka gitu. Karena mereka di dalam pembelajaran itu kan ternyata tidak semua in good. Okay, Miss Okta, maybe another time we want to talk about another story gitu. Another story about your problem atau kesulitan itu di coaching gitu ya. Oke, terus kira-kira bagaimana suasana kelas menurut Miss Okta yang hari ini pembelajaran ini? Suasana kelas sangat menyenangkan karena mereka dimulai dengan saya menanyakan perasaan mereka sehingga mereka merasa ternyata Miss Okta peduli ya. Terus begitu kan Zar. Yeah. Terus setelah itu mereka sering saya buat tepuk tangan, applause untuk appreciate begitu. Jadi mungkin lebih menyenangkan hari ini. Oke, nah jadi setelah saya tahu setidaknya saya paham tentang apa kelebihannya Miss Okta hari ini, kekurangannya, kesulitannya, terus kemudian perasaannya Miss Okta, suasana kelas dan sebagainya. Terus apa kira-kira dari semua itu yang bisa Miss Okta lakukan atau terapkan untuk rencana tidak lanjut dari semua itu, baik itu dari hal yang positif maupun yang negatif? Mungkin saya harus lebih banyak ini ya, sebentar. Jadi yang mungkin saya bisa ambil dari pembelajaran ini semua, yang baik-baik pasti akan saya tingkatkan, yang mungkin ilmu baru akan saya terapkan, dan yang kurang-kurang pasti akan saya perbaiki. Oke. Kira-kira dari ini sekedar ini ya, kayak penilaian pribadi gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin skala 0 sampai 10 gitu, pembelajaran Miss Okta sebelum ada pra dan sebelumnya itu terus kan ini kayak bener-bener observasi atau supervisi itu dari angka berapa sebelumnya? Dari 0 sampai 10 itu skalanya. Iya. 6 mungkin ya. Terus ketika ada observasi otomatis kan tingkat kesadaran tinggi, mentalnya, kesiapannya. Sampai sekarang di pasca ini kelas observasi itu dari 0 sampai 10 itu di angka berapa nih? 8,5 mungkin. Keren. Saya menganggap bahwa karena dari ilmu yang saya dapat. Bagus. Kira-kira harapannya ke depan, rencana tidak lanjut tadi kan untuk yang baik-baik dipertahankan, bahkan mungkin ditingkatkan lagi sampai best of the best. Terus yang kurang-kurang diperbaiki sampai menjadi best of the best juga. Nah, itu kira-kira harapannya Miss Okta itu kalau dari angka 0 sampai 10 harapannya ke angka berapa nih? Harapan untuk apa? Ya ke depannya. Ke depannya. Kan ini pasca tadi dia udah 8,5 nih tentangnya skalanya itu. Nah, ke depannya diharapkan Miss Okta itu ke angka berapa? Pastinya 10. Jangan 10 lah ya, 9. Tapi 10 bagus. Iya, itu 10. Itu percaya diri yang tinggi dan itu membuat penyemangat diri. Oke, nah gitu aja. Semoga kedepannya Miss Okta menjadi lebih baik dan best teacher. Apalagi you are the young teacher, my junior ya. So pastinya nanti kedepannya itu Miss Okta akan menjadi guru yang hebat, sukses. Siap. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.